Ya, saya kira ini pelatihan yang berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikutin ya. Jadi bukan hanya diajarin, tapi juga dibekalin, disupport dan didorong gitu ya untuk sukses bersama. Dari awal Ustadz Sofyan mengatakan bahwa sebetulnya untuk belajar sangkal putung memang nggak perlu keturunan, nggak perlu dengan klinik-klinik. Dengan ini memang membuka cakrawala kita semua gitu ya. Bahwa segala sesuatu keahlian itu memang harusnya didasari dengan keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan siapa dan dari mana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Samsul Bahri, sekarang tinggal di Serpong BSD. Serpong BSD Pak ya. Aslinya emang Serpong atau Aslinya saya dari Palembang. dari Palembang Ya, Pak ya? sudah menetap di sini. Sudah menetap di BSD. Pak Samsul tahu informasi pengadilan Yanmu ini dari mana Pak sebelumnya Pak? Saya dapat informasi dari Facebook dan Instagram. Memang sengaja mencari atau tiba-tiba nongol di timeline Pak? Ya, saya melihat dari karena saya banyak berteman dengan para terapis yang lain, hampir 1000-an followernya. Jadi saya melihat ada pamfletnya Yanmu ya, dan memang agak berbeda dengan yang lain karena di situ bukan seminar, webinar atau pelatihan ya, dan itu disebutnya adalah pengkaderan. Enggak ada Pak ya. Tapi memang sebelumnya memang backgroundnya terapis Pak Ya, Samsul. saya memang terapis dan juga mempelajari banyak model terapis ya, karena saya pengen tahu banyak hal tentang bagaimana membuat orang menjadi lebih sehat, itu aja itu. Masya Allah. Nah, dari pengadilan kemarin Pak, kelas sehari kemarin, apa Pak yang paling berkesan Pak? Ya, saya kira ini pelatihan yang berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikutin ya. Bahkan baru pelatihan ini saya melihat bagaimana para peserta itu bukan hanya dididik, diberikan ilmu tentang skill pijat atau sangkal putulnya, tapi juga dimotivasi dan mungkin ya itu berasal dari kata pengkaderan itu ya. Jadi bukan hanya diajarin, tapi juga dibekalin, disupport dan didorong gitu ya untuk sukses bersama. Jadi bukan perorangan. Nah, kalau dari sangkal putung sendiri Pak nih, sangkal putung itu kan identik biasanya dengan mantra-mantra, dengan magic, dengan hal-hal gaib seperti itu Pak. Apakah diajarkan juga Pak? Ya, ini juga menarik ya bagi saya bahwa sebetulnya dari awal Ustadz Sofyan mengatakan bahwa sebetulnya untuk belajar sangkal putung memang nggak perlu keturunan, nggak perlu dengan klinik-klinik, dengan hal-hal yang selama ini kita berbau mistik atau syirik ya. Karena memang yang saya kenal terutama di daerah Banten sini, di daerah bahwa kalau mengurut itu memang tidak langsung gitu ya. Jadi hanya bertemu atau bisa jarak jauh, dan dari dulu kita bertanya-tanya siapa sih sebetulnya yang melakukan pekerjaan ini gitu ya. Nah, dengan ini memang membuka cakrawala kita semua gitu ya. Bahwa segala sesuatu keahlian itu memang harusnya didasari dengan keilmuan dan jam terbang ya. Iya. Kembali lagi ke kesembuhan itu berasal dari Allah. Ya, kalau memang secara prinsip memang sebagai terapis juga kita harus percaya, karena sebagai terapis itu penuh dengan area, apakah kita seringkali kita menganggap bahwa setelah kita menerapi orang bahwa sembuhnya itu baik terapis maupun yang diterapis itu karena yang menerapi. Sebenarnya sebagaimana pesan Allah bahwa apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Iya, Masya Allah. Nah, setelah pengkaderan ini Pak, setelah pengkaderan Yanmu ini, rencananya seperti apa Pak? Apakah mau buka klinik atau masih ingin untuk keluarga atau bagaimana? Ya, saya juga mungkin satu visi ya, di samping biasanya setelah belajar suatu terapi, saya berusaha akan melakukannya dan menerapkannya. Dan mungkin juga kalau ada para terapis-terapis yang
tertarik untuk membuka, mungkin saya bisa membantu ya dari segi support, kerjasama, atau membantu dalam apa yang diperlukan. Jadi komunikasi antara terapis itu menjadi penting gitu ya. Mungkin ada yang perlu dibantu dari segi hal materi atau apa gitu ya. Berarti siap praktek dan siap buka klinik sih Pak ya. Ya, karena mungkin sekarang kendala saya buka klinik itu memang saya butuh orang sebenarnya, karena saya masih kerja juga, Masih aktif jadi kerja, tidak Pak, bisa ya? ditinggalkan secara full time, dan saya akan merasa berdosa dan bersalah Iya, karena insyaallah. kalau misalnya kita sudah buka klinik, mau nggak mau kita memang harus melayani gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada terapisnya datang ya kita mau nggak mau meninggalkan pekerjaan kita sebagai Iya, bagian bentuk tanggung jawab kita. sebagai Itu yang bentuk mungkin menjadi kendala bagi saya untuk saat ini. Iya. Kalau pesannya Pak untuk teman-teman di luar sana yang masih takut atau ragu atau takut belajar sangkal putung itu syirik dan lain sebagainya, apa Pak untuk Ya, kalau menurut saya tidak ada cara lain, tidak dengan belajar sendiri dan mendengar informasi dari mana-mana itu tidak cukup. Bagi saya adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan Yanbu ini, maka kita tidak hanya diajarin untuk penanganan patah tulangnya, tapi kita juga diberikan konsep pengobatannya bagaimana, bahwa pengobatan ini memang berdasarkan keilmuan ya, bukan berdasarkan magic atau keturunan yang pernah banyak yang dikenal oleh orang. Jadi dengan belajar ilmunya ini, dengan mempraktekkannya, dan yang paling penting lagi, insya Allah dengan mengikuti pelatihan ini kita akan lebih yakin dan punya skill yang dengan bekal ilmu yang diberikan oleh Ustadz Sopyan. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin itu Pak Samsul yang bisa kami minta untuk testimoni hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa membantu banyak orang dan barokah tentunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.